Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-akramin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta taufik kita sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul lagi meskipun tidak pada satu tempat, namun fa insyaallah tidak mengurangi keutamaan yang akan kita peroleh pada malam hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni al-Islam wal iman. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya mendapatkan amanah untuk mengisi pengajian online santri milenial yang dilaksanakan oleh MWCNU Modung Bangkalan. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membacakan kitab I'anatut Thalibin, yakni karangan Imam Sayyid Syekh Syato, terkenalnya itu Syekh Syato, yang mana kitab ini adalah hasyiah dari kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang menurut saya kitab I'anah ini adalah kitab yang unik karena di dalamnya terdapat hukum-hukum yang biasa kita lakukan, fa insyaallah ada di dalamnya. Mungkin lebih baiknya mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan bisuratil Fatihah yang dihadiahkan kepada guru-guru kita, masyaikh-masyaikh kita, dengan harapan semoga kita bisa diakui sebagai santrinya dan tetap bisa terus menyambung terhadap guru-guru kita baik di dunia wabil khusus nanti di akhirat, supaya kelak kita dapat syafaah atau pertolongan dari beliau-beliau. Karena di antara kelak yang dapat memberikan syafaat diantaranya adalah ulama atau para guru-guru kita, alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Masyayikh sedogiri awal al-akhir sedekana lakana al-akhirati jami'i sa'atitina wa masyayikhina syai'unillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada keluarga kita, guru-guru kita yang masih hidup, semoga diberikan panjang umur dan lancar rezekinya serta sehat. Dan yang telah meninggalkan kita, yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan dijauhi dari siksa kelak di akhirat. Al-Fatihah. Wa ala kulli niyatin sallallahu.
Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan atau membacakan kitab I'anatul Talibin, menerangkan tentang kesunahan yang ada di bulan puasa, yang mana kita ketahui kesunahan adalah suatu perkara bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Jadi man-eman suatu pahala sebagai tambahan nilai ibadah kita. Eman kalau tidak dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu li sha'ibi ramadhana wa ghairihi tasahhur wa ta'khiruhu ma lam yaqa fi syakkin wa kaunuhu ala tamrin li khabarin fihi wa yahsulu walau bi jur'ati ma'in wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili wa hikmatuhu at-taqwa au mukhalafatu ahlil kitab wajhani wa sunnah tatibun waqta sahrin. Jadi di sini diterangkan disunnahkan bagi orang yang berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah yang lainnya atau puasa-puasa yang lainnya di luar bulan Ramadan, disunnahkan untuk apa? Untuk melakukan sahur. Sunnah melakukan sahur dan mengakhirkan. Jadi sahurnya dapat pahala dan mengakhirkannya juga mendapat pahala. Kapan kita disunnahkan untuk mengakhirkan sahur? Ya selagi malamnya kok fi syakkin. Kalau di dalamnya dijelaskan malamnya kok fi syakkin wa sunnah ta'khirus sahri li khabarin la yazalun nas bi khairin ma ajilul fitrah wa akhirus suhur. Ini selagi kita tidak ragu akan terbitnya fajar atau subuh, bisa dikatakan subuh. Nah, kalau kita ragu, semisal saya mau mengakhirkan sahur, tapi pas mau mengakhirkannya itu terlintas di hati kita keraguan, oh ini sudah subuh apa enggak? Nah, maka kalau nanti ada keraguan di situ, maka tidak disunnahkan mengakhirkannya. Lebih baik sahur di sebelum itu. Wa kaunuhu ala tamrin li khabarin fihi, dan bersahur dengan menggunakan kurma. Dengan menggunakan kurma karena ada hadis di dalam situ. Ya, karena ada hadis yang menganjurkan kita untuk bersahur menggunakan kurma. Wa qauluhu li khabarin fihi, kalau kita lihat di dalamnya atau di kitab i'anahnya, li khabarin fihi raji lil akhir wa yahtamil ruju'u lit tajmi' li jami'i fa'alal awal yakunu dhamir fi aidan ala kauni bit tamri wa ala sani yakunu aid ala tasahhur min haitsu huwa. Nah, itu menerangkan tentang kembalinya lafaz-lafaz tadi. Dhamir yang terkandung wa kaunuhu ala tamrin. Wa yahsulu walau bi jur'ati ma'in. Dan sahur, kita untuk mendapatkan kesunahan bersahur ini bisa kita dapatkan walaupun dengan seteguk air. Bijur'ati ma'in ini kalau kita praktekkan, kita memasukkan air ke dalam mulut kita sekiranya sudah penuh, itu dikatakan bijur'ati ma'in. Lah bersahur dengan cara hal itu
sudah mendapatkan kesunahan. Semisal kita sudah kenyang, oh saya sudah kenyang, kalau sahur ya nggak kuat ini, udah kenyang banget gitu ya, bersahurlah meskipun dengan bijur atimain, hanya untuk mendapatkan kesunahannya saja, pan eman. Wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili, dan waktunya sahur ini kapan? Masuk waktunya kita mendapat kesunahan bersahur, yakni binisfil lail, waktunya mulai dari separuh malam. Separuh malam kalau di Indonesia pukul 12 ke bawah, 12 jam 1 jam 2, itu sudah kita bisa mendapatkan kesunahan jika bersahur di nisfil lail. Gak harus sahur di pukul 3, pukul 4, setengah 4, gak perlu itu. Kalau waktunya sudah masuk sahur, sudah bisa mendapatkan pahala. Wa hikmatuhu at-taqwa au mukhalafatu ahlil kitab wajhani. Hikmahnya apa kita disunahkan untuk bersahur? Yakni hikmahnya ya supaya kita kuat menjalani ibadah puasa pada siang hari. Faedahnya yakni supaya kita kuat menjalankan ibadah puasa pada siang hari. Lah semisal gini, saya kalau enggak sahur pun kuat kalau ibadah di siang hari, ya enggak apa-apa, meskipun kuat kita tetap sahur supaya mendapatkan pahalanya saja, man eman. Wa sunnah, dan juga disunnahkan tatibun, disunnahkan memakai wangi-wangian. Cak maturena kui nyarok om ketika bersahur, itu diantaranya sunnah. Hal sepele kalau menurut pandangan kita menggunakan minyak wangi pada waktu sahur adalah hal sepele, namun meskipun hal sepele itu dihitung memperoleh pahala. Wa sunnah, dan juga disunnahkan takjilu fitrin idza tayaqqanal hurub. Pertama disunnahkan bersahur, dan yang kedua disunnahkan takjilu fitrin, bersegera berbuka puasa, harus bersegera berbuka puasa. Idza tayaqqanal hurub, ketika memang ia sudah yakin bahwa matahari sudah terbenam. Wa yu'rafu fil umrani was-sahara allati biha jibal bizawali sya'ai min a'alal hiyatani wal jibal min a'alal hiyatani wal jibali. Nah, jadi gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa matahari itu sudah terbenam? Caranya, kalau dia ada di suatu daerah yang mana daerah itu banyak bangunan tinggi, itu bisa dilihat kalau cahaya matahari di bangunan, di atas bangunan, di puncaknya itu sudah hilang. Nah, itu sudah masuk, itu sudah terbenam matahari, itu sudah huruf mataharinya. Dan semisal kita ada di suatu lapangan atau di hutan atau di mana nggak ada bangunan sama sekali, nah kita bisa mengetahui terbenamnya matahari itu lewat kita melihat ke atas gunung, min a'alil hiyatani wal jibal. Nah, di puncak gunung kalau memang matahari sudah hilang, sudah nggak ada mataharinya, cahaya mataharinya, itu kita sudah boleh berbuka puasa atau sudah masuk ghurubus syamsi. Nah, di sini diberi qaid idza tayaqqanal ghurub, jika memang Anda sudah yakin betul-betul sudah terbenam.
Semisal kalau kita lihat di dalamnya, wa qauluhu idza tayaqqanal huruf kharaja bi tayqinihi dhannuhu bil ijtihad fala yusannu lahu ta'jilu fitri wa dhannuhu bila ijtihadin wa syakkahu fayahrumu bihima syarhar rawdah. Jadi kalau adzon, sekedar adzon bil ijtihad, kita hanya berprasangka. Jadi tingkatannya itu ada yakin, adzon, ham, dan syak. Itu tingkatannya diantaranya. Dan kalau kita adzon saja dengan ijtihad, itu dengan cara kita melihat-lihat, berusaha untuk supaya kita tahu terbenamnya matahari, itu sudah dikatakan ijtihad, maka fala yusannu lahu ta'jil, maka tidak disunnahkan kalau memang kita dengan cara dzon. Memang disunnahkannya kalau memang betul-betul. Kalau sekarang mungkin sudah ada azan di mana-mana, nggak perlu dzon, nggak perlu apa. Kalau adzan ya udah, itu gampang kalau sekarang. Kalau wa dzannu bila ijtihad wa dzannuhu bila ijtihadin wa syakkahu fayahrumu. Kalau semisal Anda enggak melakukan adzan dulu, prasangka, oh ini sudah masuk enggak pakai itu, dan ragu, maka fayahrumu bihima, maka haram kita berbuka dengan, jika kalau hanya dzan saja tanpa ijtihad, itu haram. Wa taqdimuhu ala sholat illam yakhshah min ta'jilihi fautal jemaah au takbiratal ihrami. Dan mendahulukan ta'jilu fitrin atau mendahulukan berbuka puasa atas sholat itu disunahkan mendahulukan berbuka puasa. Jadi berbuka puasa dulu baru kita melaksanakan sholat, itu sunnah. Kapan? Illam yakhsha min ta'jilihi fautal jemaah. Ini kalau memang Anda semua para penonton ahli jemaah, atau memang di daerah itu umumnya jemaah itu dilakukan adzan langsung jemaah. Nah ini kalau nanti saya berbuka dulu, saya ketinggalan jemaah, atau saya ketinggalan tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram dengan imam, maka apa yang lebih didahulukan? Maka di sini tetap kalau terjadi hal itu, maka didahulukan sholat dulu daripada berbuka. Dan kalau semisal memang di daerahnya itu umumnya dilaksanakan jemaah, dikhawatirkan nanti kalau berbuka dulu, semisal berbuka dengan kurma atau lainnya, nah itu dikhawatirkan nanti dalam sholatnya ada suatu yang melekat pada di sela-sela gigi kita, yang mana hal itu kalau sampai masuk ke dalam mulut kita atau masuk ke perut kita, itu bisa dapat membatalkan sholat. Nah, oleh karena hal itu di sini disunahkan sholat dulu baru berbuka puasa. Kalau memang nanti di daerahnya enggak pada umumnya enggak dilaksanakan jemaah seperti halnya di depan, halnya tadi itu, maka ya lebih sunat berbuka puasa dulu. Wa kaunuhu bitamrin lil amri bihi wal akmal ayyakuna bisalasin. Nah, jadi juga disunahkan berbuka puasa dengan menggunakan kurma juga. Jadi sahur dengan kurma, berbuka dengan kurma, diawali sahur diawali dengan kurma, dan berbuka juga diawali dengan kurma. Itu disunahkan.
Wal akmal ayyakuna bisalasin, dan yang lebih sempurna dengan menggunakan 3 kurma. Kalau semisal 5 ya enggak apa-apa, 5 tapi ganjil ya, 5, 7, kalau 21 kenyang ya, yang lebih sempurna itu 3. Fa'il lam yajidhu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya mau mengoreksi atau mau mengambil pandangan dari yang lain. Di sini kenapa kita disunahkan dengan berbuka puasa dengan menggunakan kurma, juga bersahur dengan menggunakan kurma. Ternyata kalau kita bahas lebih jauh lagi, kemanfaatan dari kita mengkonsumsi kurma terlebih dahulu ketika baik berbuka ataupun sahur, ternyata menurut ilmu kedokteran hal itu banyak faedah-faedah yang tergantung di dalamnya. Banyak faedah yang terkandung di dalamnya, diantaranya apa? Diantaranya apa? Yakni pertama, kurma itu menurut kedokteran 70% mengandung gula, yang mana gula tersebut dapat mengembalikan cairan tubuh kita ketika kita seharian berbuka puasa, kan otomatis cairan tubuh kita berkurang. Nah, gula ini dapat meningkatkan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, mengurangi lemah. Bagi orang yang mengidap penyakit anemia. Anemia itu penyakit kurang darah merah. Nah, ini di dalam kurma tersebut terdapat kandungan zat besi dan folat. Saya meskipun bukan dokter, insya Allah saya tahu karena sering buka sharing dengan para ahlinya, atau sharing dengan teman-teman. Ini zat besi dan folat dapat meningkatkan kualitas darah merah, sehingga bagi orang yang mengidap penyakit anemia dapat mengurangi lemah. Biasanya kan kalau orang mengidap penyakit anemia itu kurang darah merah, biasanya kalau puasa itu lemes. Lah, dengan kita mengkonsumsi kurma, 3 kurma, baik berbuka puasa ataupun sahur, diawali dengan kurma, itu dapat mengurangi lemah kita ketika menjalani ibadah puasa. Itu diantaranya. Dan juga dapat mengganjal lapar lebih lama. Kenapa? Karena di dalam buah kurma itu terdapat protein dan serat yang tak mudah larut. Beda halnya dengan makanan-makanan sehari-hari kita, itu mungkin bertahan 3 jam, 5 jam. Kalau kurma beda. Kurma itu mengandung serat yang tak kedap air atau yang tak mudah larut oleh air, sehingga dapat membuat kita kenyang lebih lama. Terus diantaranya, jika bagi Anda yang mengalami masalah lambung, ini dapat coba mengkonsumsi buah kurma, dapat mengurangi penyakit lambung. Karena kenapa? Karena dalam kurma itu terkandung banyak vitamin dan banyak manfaat, dan diantaranya mengandung oksidan yang dapat melindungi lapisan-lapisan lambung, sehingga kita
ketika berpuasa tidak merasa perih itu. Dan meskipun kurma ini 70% mengandung gula, ini bagi orang yang diabetes insya Allah aman insya Allah, jika dengan syarat ya tidak berlebihan, karena suatu yang berlebihan juga tidak baik. Di situ di antara manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh jika mengkonsumsi kurma. Kurma yang lebih baik itu apa? Kurma yang baik itu adalah kurma basah. Kalau di sini disebut rutob. Rutob dalam bahasa Arab itu disebut kurma basah. Ada tamrun, rutob, tamrun itu. Namun yang lebih baik menggunakan kurma basah, bukan kurma kering. Fa illam yajidhu fa'ala haswati ma'in. Semisal tidak di rumahnya tidak ada kurma, maka untuk mendapatkan kesunahannya itu gimana caranya? Nah, maka kita dahulukan menggunakan air. Di situ kalau semisal di rumah Anda nggak ada kurma atau belum beli atau gimana, walau min zamzamin. Lau di sini ghayah ditaqdimit tamrih alal ma'il mafhum minat ta'bir bil fa ay taqdimit tamrih alal ma'ih walau kanal ma'u min ma'i zamzamin. Nah, di sini walau min zamzamin, meskipun semisal di rumahnya ada air zamzam dan juga ada kurma. Lah ini lebih utama mana? Mendahulukan air zam-zam dulu atau kurma? Di sini tetap mendahulukan kurma. Dan sekaligus ghayah di sini menolak terhadap orang-orang yang mengatakan alal qail anna ma'a zamzamin muqaddamun ala tamri. Menolak terhadap orang yang mengatakan bahwa air zam-zam itu lebih didahulukan terhadap kurma. Tuh. Jadi meskipun ada air zam-zam, yang mana kita ketahui air zam-zam itu air yang insya Allah juga banyak faedahnya atau banyak kemanfaatannya, namun lebih didahulukan kurma kalau memang ada. Falau ta'arada at-ta'jilu 'alal ma' wa at-ta'khir 'ala at-tamri qudimal awwal fima istadharahu syekhuna wa qala aidan yadhhar fi tamrin quwiyat shibhatuhu wa ma'un khaffat shibhatuhu. Lah, di sini ada masalah semisal di rumahnya enggak ada kurma, namun kalau beli ada. Tapi semisal kita beli kurma di luar, capo aden atau aden dulu, kalau seumpama kita beli kurma di luar, kita itu berbuka di luar. Sedangkan kalau kita berbuka di rumah, yang ada hanya air, maka di mana yang lebih didahulukan? Ini tetap didahulukan air yang ada di rumahnya. Kenapa? Karena di dalamnya disebut karena di dalamnya takjil itu adalah suatu rukhsah. Takjil atau mendahulukan berbuka, segera berbuka itu adalah suatu kemurahan. Makanya meskipun di rumahnya enggak ada kurma, namun yang ada air, kita disunahkan dengan menggunakan kurma. Semisal kalau beli di luar itu ada, namun enggak takjil. Itu. Qala syekhuna la syai'a afdalu ba'da tamri ghairal ma.
Guru kita Imam Nawawi berkata, tidak ada suatu yang lebih utama setelah kurma selain air. Faqaulu rawiyani al-hulwu afdalu minal ma' dhaifun. Sedangkan perkataan Imam Rawiyani yang mengatakan manisan itu lebih utama daripada air. Semisal di rumah kita enggak ada kurma, namun adanya manisan. Menurut Imam Rawiyani, manisan ini lebih utama daripada air. Nah, namun pendapatnya Imam Rawiyani ini adalah pendapat yang lemah. Jadi tetap kalau semisal tidak ada kurma, yang lebih utama itu menggunakan air untuk mendapatkan kesunahannya. Wa yusannu ayyakula aqibal fitri Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa yazidu man aftara bil ma'i dhahabat tama wa btalat al-uruq wa sabat al-ajr. Jadi juga disunnahkan disunahkan setelah berbuka puasa mengucapkan berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doa ini disunahkan setelah berbuka. Namun pada kenyataannya banyak di antara kita mengucapkan doa ini Allahumma laka sumtu ketika hendak berpuasa. Sebetulnya sunnahnya mengucapkan doa ini itu setelah berbuka puasa baru disunahkan. Kalau di dalamnya wa yusanu ayyakula ayal muftir wa qauluhu akibal fitri ay akiba ma yahsulu bihi al fitru la qablahu wa la indahu. Jadi yang disunahkan itu akibal fitri la qablahu, bukan sebelumnya, wala ba'dahu, dan juga wala indahu, dan bukan ketika berbuka. Itu perlu diingat. Jadi bisa diambil kesimpulan dari apa yang telah saya bacakan, bahwa semua kesunahan-kesunahan yang dilakukan oleh Nabi atau suatu yang dilakukan oleh Nabi itu semua ada kemanfaatannya. Selain memang kita dianjurkan untuk melaksanakannya, juga di dalamnya terdapat suatu kemanfaatan yang lebih. Seperti contoh halnya itu tadi kurma, dapat mengurangi asam lambung, dapat mengurangi penyakit-penyakit lambung dan lain sebagainya. Juga diantaranya apa? Contohnya kita disunnahkan siwak, menggunakan siwak. Ini menggunakan siwak saking dianjurkannya sehingga Nabi mengucapkan dalam hadis, apa hadis ayatnya lupa, laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak mensulitkan terhadap umatku, niscaya aku akan wajibkan siwak itu. Saking disunahkannya siwak. Jadi siwak itu sunnahnya yang paling disunahkan itu ketika hendak melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan juga ketika kita bangun tidur. Bangun tidur disunahkan untuk bersiwak. Dan bagi orang yang berpuasa, bersiwak setelah tergelincirnya matahari itu makruh. Kenapa makruh? Karena dapat menghilangkan aroma bau mulut kita, yang mana aroma bau mulut kita itu meskipun di dunia ini harum sekali, alias beceng, namun di sisi Allah
Bau mulut kita itu bagaikan minyak misik, harum. Makanya dimakruhkan untuk melakukan siwak ketika tergelincirnya matahari atau setelah duhur. Nah, apa keutamaan atau kemanfaatan yang terkandung dalam siwak? Di antaranya kalau kita sering bersiwak, menguatkan gigi dan menyehatkan gusi. Jadi baik menyehatkan gusi dan juga dapat memutihkan gigi. Coba, kalau gak dicoba, insya Allah gak akan tahu khasiatnya. Di antaranya itu. Jadi kalau kita sering-sering bersiwak, terlebih-lebih ketika hendak mau sholat, insya Allah gigi kita akan awet, tahan banting, awet sampai tua. Biasanya kalau orang tua umur 60, 50 sudah ompong. Itu insya Allah lo siwakan. Gak pernah memakai siwak. Coba kita biasakan melakukan kesunahan yang pernah dilakukan oleh Nabi, fa insya Allah manfaatnya itu begitu besar. Selain memang dianjurkan, kemanfaatannya itu di dalamnya, kemanfaatan yang terkandung di dalamnya itu begitu besar. Wa sunna ghuslun an nahwi janabah qabla fajrin li alla yasilal ma ila batini nahwi udhunihi au duburihi. Juga disunnahkan sebelum subuh itu disunnahkan mandi janabah, semisal junub, kita pada malam hari junub, disunnahkan sebelum subuh itu mandi. Selain memang kita bersih-bersih, kita niatkan untuk melakukan kesunahan, dapat 2 pahala, dapat pahala lebih gitu. Supaya apa? Li alla yasilal ma ilal batin nahwi udhunihi. Supaya air tidak masuk ke seperti kuping atau kemaluan kita, kemaluan di bawah. Supaya itu, kenapa? Karena nanti kalau semisal ada air yang masuk ke telinga kita, itu dapat membatalkan puasa. Itu antisipasi supaya puasa kita tidak batal man eman, ki purusopu pala betal man eman. Qala syekhuna wa qadiyatuhu anna wusulahu lidzalik muftirun walaysa umumuhu muradan kama huwa dhahir akhdan mimma marrah an nasab qoma'in nahwi matmadah al masyru'i aw ghuslil fami al mutanajjis la yuftiruh li udrihi fal yahmal hadza ala mubalaghatin minha anha. Jadi semisal guru kita berkata, wa qala syekhuna wa qadiyatu anna wusulahu lidzalik muftir. Sampainya air kepada tadi, masuk ke telinga atau masuk ke kemaluan atau di mana saja, terlebih masuk ke mulut dan terus ke dalam. Nah, itu dapat muftirun, dapat membatalkan puasa. Akan tetapi walaisa umumuhu muradan kama huwa dhahir. Kan tetapi tidak semua itu, tidak semua begitu. Akhdan mimma marra. Namun semua yang masuk terhadap anggota karena setiap suatu yang masuk ke tubuh kita itu tidak semuanya membatalkan. Ada di antaranya. Contohnya nahwi matmadah al-masyru', berkumur-kumur yang disyariatkan, au ghuslil famih al-mutanajjis, atau
membasuh mulut yang ada najisnya. Semisal mulut kita berdarah atau makan suatu yang najis sehingga jadi mutanajis. Nah, ketika air itu masuk ke dalam perut kita itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena udzur. Udzur karena di mulut kita ada najis, atau karena udzurnya kita sedang melakukan berkumur-kumur yang disyariatkan, yang dianjurkan. Itu tidak membatalkan. Begitu. Wa qala al-musannif wa sunnah kaffu nafsi an ta'amin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.